Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami di Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang soal manajerial untuk P3K 2024 ya. Oke, kita langsung saja mengerjakan. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Nanti setelah itu dibahas. Jika saya tergabung dalam sebuah komunitas yang mengalami ketidakefektifan dalam melaksanakan kegiatannya karena adanya krisis internal yang mempengaruhi hubungan antar anggota dan situasi tersebut berdampak pada kelancaran proses kerja serta tujuan bersama, maka saya akan ini jawabannya adalah D ya. Berusaha untuk terlebih dahulu dan terus melihat perkembangan situasi sambil berharap masalah ini bisa diselesaikan tanpa perlu mengambil tindakan lebih lanjut. Ini dalam menghadapi krisis internal yang mempengaruhi kinerja komunitas, langkah pertama yang bijak adalah untuk tetap bertahan dan menilai perkembangan situasi. Dengan melihat situasi lebih lanjut, Anda dapat memahami akar masalah dan memutuskan langkah yang lebih tepat di masa depan. Mengambil waktu untuk menganalisis masalah sebelum membuat keputusan drastis akan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Kalau yang A, ini kurang tepat karena sikap ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap masalah yang terjadi dalam komunitas dan dapat mengabaikan pentingnya menyelesaikan masalah internal yang dapat mempengaruhi kerjasama di masa depan. Tidak peduli terhadap situasi ini bisa menyebabkan semakin buruknya krisis internal. Kalau yang B, meskipun rapat bisa menjadi tempat untuk mendiskusikan masalah, menunggu rapat untuk mengungkapkan masalah tersebut mungkin terlambat untuk segera mengatasi krisis. Sikap menunggu ini juga dapat menunjukkan kurangnya inisiatif untuk bertindak sebelum masalah semakin besar. Kalau yang C itu kurang tepat karena mengundurkan diri tanpa berusaha memperbaiki situasi dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak konstruktif. Hal ini juga bisa memperburuk krisis internal dan meninggalkan komunitas tanpa upaya untuk menyelesaikan masalah. Sebaiknya bertahan dan mencoba mencari solusi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk mengundurkan diri. Oke, lanjut nomor 2. Selama masa pandemi COVID-19, perusahaan tempat saya bekerja menerapkan sistem giliran kerja untuk memastikan bahwa tidak terlalu banyak karyawan yang bekerja di kantor secara bersamaan. Di divisi tempat saya bekerja, setiap harinya hanya 2 orang yang diwajibkan hadir di kantor. Namun, saya sering mengalami situasi di mana teman saya yang seharusnya satu giliran dengan saya seringkali tidak hadir tanpa memberitahu yang jelas. Hal ini menyebabkan saya terkadang harus bekerja sendirian dalam divisi yang tentu saja menambah beban kerja saya. Dalam situasi seperti ini, saya akan ini D ya, menanyakan alasan ketidakhadirannya dan memintanya untuk berusaha menepati jadwal. Sebagai rekan kerja, penting untuk menjaga komunikasi terbuka dan menyelesaikan masalah secara langsung dan konstruktif. Dengan menanyakan alasan ketidakhadiran teman Anda dapat mengetahui apakah ada masalah yang mungkin dapat diselesaikan bersama atau jika ada alasan yang lebih mendalam yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, dengan meminta teman Anda untuk berusaha menepati jadwal, Anda memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah tanpa menciptakan konflik. Ini menunjukkan sikap proaktif dan empati terhadap rekan kerja. Kalau yang A,
ini kurang tepat karena meskipun ini bisa menjadi solusi sementara, tidak menjelaskan alasan kepada atasan atau rekan kerja dapat mengabaikan masalah yang mendasarinya. Hal ini juga tidak memfasilitasi penyelesaian masalah secara langsung dengan teman kerja yang bersangkutan. Kalau yang B, ini kurang tepat karena sikap ini cenderung pasif dan tidak menyelesaikan masalah yang ada. Memilih untuk membiarkan saja tanpa mencari penyelesaian bisa menciptakan rasa frustasi dan ketidakpuasan dalam tim. Kalau yang C ini kurang tepat karena meskipun menyampaikan kondisi kepada atasan penting, ini bisa terkesan terlalu formal jika masalah dapat diselesaikan dengan berbicara langsung kepada teman kerja terlebih dahulu. Menyelesaikan masalah secara langsung dengan rekan kerja bisa lebih efektif sebelum melibatkan atasan. Oke, lanjut nomor 3. Yana diperintahkan untuk melakukan digitalisasi data sehingga ia perlu memindahkan data dari pangkalan data lama ke sistem baru. Yana perlu mengecek kelengkapan dokumen, tetapi prosesnya menghabiskan banyak waktu. Di sisi lain, ia baru ditunjuk untuk memimpin proyek lain. Sikap Yana sebagai manajer tata kelola adalah, ini jawabannya C ya, mendengarkan ahli TI untuk mengerjakan proses pemindahan dari pangkalan data lama ke dalam sistem data yang baru. Ini sebagai seorang manajer, Yana memiliki tanggung jawab untuk mengelola tugas secara efisien dan memastikan bahwa proses digitalisasi data berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, Yana tidak perlu menangani seluruh proses pemindahan data secara langsung karena hal tersebut lebih baik diserahkan kepada pihak yang ahli dalam bidang tersebut seperti tim IT. Mendengarkan dan melibatkan ahli IT dalam proses ini akan memastikan bahwa pemindahan data dilakukan dengan benar, mengurangi resiko kesalahan teknis, dan memungkinkan Yana untuk fokus pada manajemen proyek lainnya. Kalau yang A ini kurang tepat karena meskipun Yana bisa terlibat dalam beberapa aspek pemindahan, melibatkan staf dalam proses yang sangat teknis seperti ini dapat mengganggu efektivitasnya, terutama jika staf tersebut tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pemindahan data yang benar. Sebagai manajer, sebaiknya Yana fokus pada pengelolaan dan delegasi pekerjaan kepada ahli yang lebih sesuai. Kalau yang B itu kurang tepat karena ini adalah pendekatan yang tidak tepat. Proses digitalisasi sudah direncanakan dan sistem yang baru ditetapkan untuk meningkatkan efisiensi. Mengatakan bahwa pemindahan tidak diperlukan hanya untuk menghindari pekerjaan adalah keputusan yang tidak profesional dan dapat menghambat kemajuan proyek. Kalau yang D itu kurang tepat karena menugaskan teknisi untuk sepenuhnya mengerjakan pemindahan data tanpa melibatkan ahli IT atau tim yang lebih terlatih bisa beresiko. Teknisi mungkin tidak memiliki keahlian khusus dalam digitalisasi data dan Yana sebagai manajer perlu memastikan bahwa tugas tersebut dilakukan dengan benar oleh pihak yang kompeten. Delegasi pekerjaan ke pihak yang salah dapat menyebabkan kesalahan dan ketidakefisienan. Oke, lanjut nomor 4. Karena keterbatasan ruang yang ada di kantor, perusahaan memutuskan untuk melakukan penataan ulang ruangan guna menambah meja bagi pegawai baru. Hal ini tentunya berdampak pada berkurangnya luas ruang kerja untuk setiap karyawan, termasuk ruang kerja Anda sendiri. Menghadapi perubahan ini, Anda perlu mempertimbangkan bagaimana sikap yang tepat
untuk menanggapi situasi tersebut, baik dari segi penyesuaian diri terhadap perubahan yang ada maupun sisi profesionalisme dan menjalani tugas sehari-hari. Sikap Anda? Ini jawabannya adalah C. Bekerja seperti biasa dan menganggap perubahan yang ada adalah untuk meningkatkan efektivitas perusahaan. Sikap yang positif dan profesional adalah hal yang penting dalam menghadapi perubahan di tempat kerja. Perubahan yang dilakukan oleh perusahaan, meskipun mungkin membuat ruang kerja menjadi lebih sempit, seharusnya dilihat sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Dengan menerima perubahan ini secara terbuka dan tetap melaksanakan pekerjaan dengan baik, Anda menunjukkan sikap yang mendukung kemajuan perusahaan dan kesediaan untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih baik dan mendukung perkembangan tim. Kalau yang A ini adalah kurang tepat, karena meskipun penyesuaian terhadap perubahan membutuhkan waktu, menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyesuaikan diri bisa menjadi respon yang tidak efisien. Dalam dunia kerja yang dinamis, kecepatan beradaptasi sangat dihargai. Sebaiknya Anda segera mencoba beradaptasi dan mencari cara untuk bekerja secara efektif dalam situasi baru, daripada membiarkan waktu yang lama untuk beradaptasi tanpa mengambil langkah konkret. Kalau yang B, ini kurang tepat. Meskipun ruang kerja yang lebih kecil bisa mempengaruhi kenyamanan, menolak penambahan karyawan hanya karena alasan ini tidak mencerminkan sikap profesional. Penambahan karyawan adalah bagian dari perkembangan perusahaan dan kemajuan tim. Sikap yang lebih baik adalah menerima kenyataan ini dan mencari cara agar tetap dapat bekerja dengan nyaman meskipun ada perubahan. Kalau yang D, ini kurang tepat karena mengajukan protes mungkin tidak selalu produktif, terutama jika perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan. Protes tanpa mencari solusi konstruktif dapat menciptakan ketegangan di tempat kerja. Sebagai alternatif, lebih baik berbicara dengan atasan secara positif mengenai tantangan yang ada dan mengusulkan solusi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Oke, lanjut nomor 5. Ali baru saja diangkat menjadi kepala regu yang bertanggung jawab atas pengoperasian sebuah peralatan canggih di perusahaan. Meskipun Ali memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menggunakan peralatan tersebut, anggota timnya kurang lebih terlibat aktif dalam proses operasional, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan efisiensi produksi. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja tim dan memaksimalkan efektivitas operasional perusahaan, Ali sebaiknya mengambil langkah yang tepat untuk memastikan semua anggota timnya mampu mengoperasikan peralatan dengan baik, serta dapat bekerja secara lebih produktif dan kolaboratif. Sikap yang tepat dalam menghadapi situasi ini adalah yang A ya, proaktif dalam berbagai pengetahuannya tentang operasi peralatan dengan rekan kerjanya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Ali sebagai kepala regu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa timnya dapat bekerja dengan efisien dan efektif. Dengan berbagi pengetahuan tentang pengoperasian peralatan secara proaktif, Ali dapat membantu anggota tim memahami cara kerja peralatan dan bagaimana cara memaksimalkan penggunaannya. Selain itu, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anggota tim akan mempercepat proses pelatihan dan meningkatkan kinerja mereka. Dengan pendekatan ini, Ali tidak hanya meningkatkan kompetensi individu anggota tim, tetapi juga meningkatkan efisiensi tim secara keseluruhan. Kalau yang B, ini kurang tepat karena sikap ini karena membiarkan tim belajar secara mandiri tanpa bimbingan atau pengarahan dari Ali justru akan memperlambat proses pembelajaran dan bisa memperburuk efisiensi kerja tim. Ali sebagai kepala regu seharusnya memimpin dan memastikan timnya dilatih dengan baik.
Kalau yang C ini kurang tepat karena ini Ali seharusnya proaktif dalam berbagi pengetahuan bukan hanya menunggu instruksi dari pimpinan. Sikap ini dapat menyebabkan kurangnya komunikasi dan keterlambatan dalam mengatasi masalah yang ada. Kalau yang D ini kurang tepat karena meskipun manual bisa membantu, ini bukan cara yang paling efektif. Manual seringkali tidak cukup jelas atau tidak memberikan latihan praktis yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih baik. Ali sebaiknya lebih terlibat langsung dalam proses pembelajaran timnya dengan membiarkan pelatihan yang lebih aplikatif. Oke, lanjut nomor 6. Nomor 6 guys. Nomor 6. Anda baru saja diangkat menjadi seorang guru dan ditempatkan di suatu daerah yang terletak di luar Jawa. Sebagian besar penduduk di daerah tersebut tidak fasih berbahasa Indonesia dan lebih cenderung menggunakan bahasa daerah mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi Anda karena Anda sendiri tidak berasal dari daerah tersebut dan belum menguasai bahasa daerah yang digunakan. Suatu hari, seorang wali siswa datang dengan wajah kesal karena suatu permasalahan yang Anda sendiri tidak bisa pahami sepenuhnya. Akibatnya keterbatasan dalam berbahasa daerah. Dalam menghadapi situasi seperti ini, sikap Anda, ini D ya, berusaha melayani keluhannya dengan menggunakan bahasa daerahnya. Sebagai seorang guru yang baru ditempatkan di daerah yang menggunakan bahasa daerah, sikap yang paling baik adalah berusaha memahami dan melayani kebutuhan wali siswa dengan menggunakan bahasa yang mereka kuasai. Ini menunjukkan sikap empati dan kesediaan untuk beradaptasi dengan budaya lokal yang akan membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar, termasuk wali siswa. Dengan menggunakan bahasa daerah, Anda akan lebih mudah berkomunikasi dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Kalau yang A itu adalah kurang tepat karena meskipun meminta bantuan kolega bisa membantu dalam situasi sulit, ini menunjukkan kurangnya inisiatif untuk menyelesaikan masalah sendiri dan tidak memperlihatkan usaha untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kalau yang B ini kurang tepat karena sikap ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap masalah yang dihadapi wali siswa dan tidak menunjukkan usaha untuk memecahkan masalah atau berkomunikasi dengan baik. Kalau yang C ini kurang tepat karena meskipun bahasa nasional adalah bahasa resmi yang digunakan di Indonesia, menggunakan hanya bahasa Indonesia tanpa usaha untuk memahami bahasa daerah dapat membuat komunikasi terasa tidak sepenuh hati bagi wali siswa yang lebih nyaman dengan bahasa daerah mereka. Oke, lanjut nomor 7. Baru-baru ini musim penghujan yang disertai dengan badai cukup besar menyebabkan beberapa trafo di daerah Anda mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibatnya pemerintah setempat merencanakan perbaikan massal pada jaringan listrik yang menyebabkan pemadaman listrik selama 2 hari ke depan. Hal ini tentu mengganggu rutinitas Anda, terutama karena Anda membutuhkan laptop untuk bekerja dan harus menjalani kerja dari rumah atau WFH. Selama beberapa hari mendatang, sikap Anda dalam menghadapi situasi ini adalah B ya. Mencari warnet terdekat untuk menyelesaikan tugas, kalian mengisi baterai laptop untuk bekerja di malam hari. Dalam situasi ini, meskipun pemadaman listrik dapat mengganggu kegiatan kerja dari rumah atau WFH, mencari alternatif dengan pergi ke warnet atau tempat lain yang memiliki akses listrik adalah cara yang praktis untuk tetap
melanjutkan pekerjaan tanpa terganggu oleh pemadaman listrik. Anda tetap dapat bekerja secara produktif tanpa menunggu solusi dari pihak lain atau mengandalkan bantuan. Kalau yang A, ini kurang tepat karena meskipun pemadaman listrik memang bisa merugikan, pengajuan protes tidak akan menyelesaikan masalah dalam waktu dekat. Protes tidak akan segera memberikan solusi praktis terhadap kebutuhan Anda untuk melanjutkan pekerjaan. Kalau yang C, ini kurang tepat. Walaupun melaporkan situasi ini pada atasan bisa menjadi langkah yang baik, ini tidak menyelesaikan masalah jangka pendek yang Anda hadapi, yaitu kebutuhan untuk bekerja segera. Mengharapkan keringanan mungkin memakan waktu dan tidak efisien. Kalau yang D, ini kurang tepat karena bergantung sepenuhnya pada rekan kerja untuk menyelesaikan tugas Anda bukanlah pendekatan yang profesional, terutama jika tugas tersebut membutuhkan perhatian pribadi dan Anda dapat mengatasi sendiri dengan alternatif lain seperti mencari warnet. Oke, lanjut nomor 8. Setelah berusaha keras dan melalui beberapa kali ujian CPNS, akhirnya Anda berhasil menjadi seorang ASN. Anda akan ditempatkan di sebuah kantor layanan yang terletak di daerah yang cukup jauh dari pusat kota. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan lebih efisien dalam bekerja, Anda memutuskan untuk mencari tempat kos di sekitar lokasi kerja Anda. Namun, sebagai seorang yang terbiasa tinggal di kota besar, Anda merasa cukup kesulitan dalam kondisi di tempat baru, di mana akses transportasi, tempat hiburan, dan fasilitas umum masih sangat terbatas. Dalam menghadapi situasi ini, sikap Anda adalah dia mencari cara untuk menikmati kehidupan baru saya di tempat tersebut. Sikap ini menunjukkan keterbukaan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar. Anda memilih untuk mencari cara menikmati kehidupan baru yang mencerminkan sikap positif dalam menghadapi perubahan dan kesulitan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dengan cara ini, Anda tetap fokus pada hal-hal yang bisa memberikan kebahagiaan dan kenyamanan, meski di tempat yang baru dan kurang nyaman, sehingga tetap produktif dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan Anda. Kalau yang A, itu kurang tepat karena jawaban ini mencerminkan sikap yang pasif dan terkesan hanya menerima keadaan tanpa berusaha untuk mencari solusi atau beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini lebih cenderung pada perasaan pasrah daripada berusaha untuk mencari cara menikmati kehidupan baru. Kalau yang B kurang tepat, meskipun ini bisa menjadi pilihan, namun jawaban ini kurang mencerminkan usaha untuk beradaptasi dengan tempat yang sudah dipilih dan malah memilih untuk menghindari tantangan yang ada. Ini tidak menunjukkan sikap fleksibilitas dalam menghadapi kondisi baru. Kalau yang C, ini kurang tepat karena meskipun meminta bantuan bisa menjadi hal yang wajar dalam beberapa keadaan, jawaban ini terkesan kurang mandiri dan lebih mengandalkan pihak luar untuk mengatasi masalah pribadi. Hal ini tidak mengarah pada usaha pribadi untuk beradaptasi dan menemukan solusi sendiri. Oke, lanjut nomor 9.
Sebagai seorang pegawai senior di perusahaan, Anda diberikan kepercayaan oleh atasan untuk mengerjakan tugas-tugas berat yang memiliki deadline yang sangat ketat, terutama menjelang akhir tahun di mana tekanan semakin meningkat dan membuat Anda merasa sangat frustasi. Dalam menghadapi situasi tersebut, Anda perlu menentukan reaksi yang tepat agar tetap menjaga kualitas kerja sambil menghindari kelelahan fisik maupun mental yang berlebihan. Sikap Anda dalam menghadapi situasi seperti ini adalah jawabannya Dea, tetap mempertahankan semangat dan fokus untuk menyelesaikan semua tugas sesuai dengan deadline yang ditentukan meskipun tekanan semakin berat. Jawaban ini menunjukkan sikap profesionalisme dan ketangguhan dalam menghadapi tekanan. Meskipun Anda merasa frustrasi, tetap semangat dan berusaha untuk menyelesaikan semua tugas sesuai dengan deadline adalah sikap yang menunjukkan komitmen terhadap pekerjaan dan tanggung jawab Anda sebagai pegawai senior. Ini menunjukkan kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan dan menghadapi tantangan dengan penuh semangat. Kalau yang A ini kurang tepat karena meskipun kesehatan penting dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan, terkadang kita perlu menghadapi tantangan lebih dari sekedar mengerjakan pekerjaan semampunya. Menyelesaikan tugas sepenuhnya dan sesuai deadline adalah prioritas utama dan mencoba menghindar atau bekerja hanya semampu mungkin tidak akan mendukung tujuan tersebut dalam situasi yang mendesak. Kalau yang B itu kurang tepat karena walaupun meminta bantuan rekan kerja dapat membantu, jawaban ini tidak sepenuhnya tepat karena terkadang tugas yang diberikan memerlukan kontribusi penuh dari individu, terutama di posisi senior. Mengerjakan tugas hingga akhir dan memastikan pekerjaan selesai tepat waktu lebih mencerminkan tanggung jawab Anda. Kalau yang C ini kurang tepat karena meskipun meminta menyesuaikan beban kerja bisa menjadi opsi dalam beberapa kondisi, reaksi ini menunjukkan ketidaksiapan untuk menghadapi tantangan dan mungkin terlihat kurang profesional dalam situasi yang penuh tekanan. Sebagai pegawai senior, lebih baik menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan mengelola waktu dengan baik ketimbang langsung mengajukan keberatan. Oke, lanjut nomor 10. Sebagai seorang pemilik usaha sayur mayur yang cukup dikenal di kota, Anda telah berhasil membangun reputasi yang baik dan mengalami peningkatan penjualan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir berkat kemampuan pemasaran yang Anda miliki. Namun, situasi mulai berubah ketika pandemi melanda yang menyebabkan penurunan drastis pada penjualan Anda. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah serta munculnya produk serupa dari pesaing yang melakukan pemasaran secara online. Sementara Anda merasa kurang memahami metode pemasaran daring tersebut. Dengan kondisi ini, untuk dapat meningkatkan penjualan dan tetap bersaing dengan pesaing, Anda perlu menentukan langkah yang tepat dalam menyikapi tantangan yang ada. Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Jawabannya adalah A ya, mempelajari cara penjualan yang lebih populer lewat seminar atau pelatihan singkat lain untuk membantu memasarkan produk secara efektif. Dalam menghadapi tantangan penurunan penjualan akibat pandemi dan munculnya pesaing yang menguasai pemasaran online, langkah yang paling tepat adalah mempelajari cara penjualan baru yang lebih efektif. Seminar atau pelatihan singkat dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami cara pemasaran online yang kini semakin dominan. Dengan menguasai teknik pemasaran digital, Anda bisa menjangkau lebih banyak konsumen dan memperkenalkan produk secara lebih luas dan efisien. Hal ini akan membantu Anda meningkatkan penjualan, tetap kompetitif, dan beradaptasi dengan perubahan pasar yang ada.
Kalau jawaban B ini kurang tepat karena menunggu hingga pandemi berakhir tanpa beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi pemasaran baru adalah pendekatan yang kurang efektif. Sementara menunggu adalah hal yang bisa dilakukan. Bisnis tetap membutuhkan inovasi dan adaptasi dalam menghadapi tantangan seperti sekarang. Tidak mengubah strategi pemasaran dapat membuat Anda tertinggal oleh pesaing yang lebih cepat beradaptasi. Kalau yang C ini kurang tepat karena meskipun mencari cara yang lebih mudah dimengerti itu penting, namun hanya bertahan dengan cara yang ada tanpa melakukan perubahan atau pembelajaran baru bisa memperburuk keadaan. Penurunan penjualan tidak akan teratasi hanya dengan mempertahankan metode lama yang mungkin sudah tidak relevan lagi di tengah persaingan yang semakin ketat dan perkembangan teknologi pemasaran. Kalau yang D kurang tepat karena meminta saran dari pesaing atau pemilik produk serupa mungkin bisa memberikan wawasan, tetapi lebih baik untuk mencari pelatihan atau sumber belajar yang kredibel dan lebih terstruktur mengenai pemasaran online. Bergantung pada pesaing atau mengikuti saran mereka saja mungkin tidak memberikan solusi yang komprehensif dan bisa membatasi kreativitas Anda dalam menemukan strategi terbaik untuk bisnis Anda sendiri. Oke, lanjut nomor 11. Dalam unit kerja Anda, atasan seringkali menuntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu, terutama dalam pelaporan program kerja utama. Apa yang Anda lakukan untuk memenuhi target kerja tersebut? Jawabannya B ya, selalu berusaha memperbaiki standar kerja yang lebih tinggi sehingga memudahkan saya mengerjakan lebih banyak tugas dalam satu waktu. Ini karena meningkatkan standar kerja yang lebih tinggi adalah langkah yang baik untuk tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga untuk mencapai hasil yang lebih efisien dan efektif. Dengan memperbaiki cara kerja dan menerapkan standar yang lebih tinggi, Anda dapat meningkatkan produktivitas, kualitas pekerjaan, dan akhirnya menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini akan membantu Anda tidak hanya memenuhi target, tetapi juga beradaptasi dengan tuntutan atasan yang selalu menuntut hasil yang cepat dan tepat waktu. Kalau A itu kurang tepat, karena walaupun menyelesaikan tugas tepat waktu itu penting, hanya berusaha semampu Anda tanpa fokus pada perbaikan atau inovasi dalam cara kerja mungkin tidak cukup untuk memenuhi tuntutan atasan yang seringkali memerlukan penyelesaian tugas dengan kecepatan dan kualitas yang tinggi. Pendekatan ini dapat membatasi potensi meningkatkan kinerja jangka panjang. Kalau yang C itu kurang tepat, karena meskipun mencari metode yang lebih efektif dan efisien itu penting, jawaban ini lebih terfokus pada pencarian metode daripada meningkatkan standar kerja. Secara langsung, metode yang efisien penting, namun standar kerja yang lebih tinggi mencakup berbagai aspek seperti kualitas, kecepatan, kemampuan beradaptasi dengan situasi yang terus berubah, yang dapat mencakup pencarian metode ini sendiri. Kalau yang D ini kurang tepat karena mengajak rekan kerja untuk membicarakan kesulitan pada atasan mungkin membantu, namun lebih fokus pada keluhan atau permintaan pengurangan beban kerja. Sementara itu, solusi jangka panjang yang lebih efektif adalah dengan meningkatkan standar kerja agar lebih efisien dalam mengelola pekerjaan dan memenuhi target yang diharapkan. Oke, lanjut nomor 12. Atasan meminta tim kerja Anda untuk menyelesaikan
suatu rancangan program kerja yang sama sekali baru dan belum banyak diminati sehingga Anda kesulitan untuk mencari informasi dan data penunjang yang berkaitan dengan tugas kerja tersebut. Menghadapi masalah tersebut, Anda akan, ini jawabannya adalah C ya, mendorong kerjasama anggota tim untuk mencari informasi dan data yang diperlukan dari sumber apapun untuk kemudian didiskusikan bersama. Ini karena dalam menghadapi masalah sulitnya mendapatkan informasi dan data untuk menyusun rancangan program yang baru, kerjasama tim sangat penting dengan mendorong semua anggota tim untuk bersama-sama mencari informasi dan data yang diperlukan. Anda dapat memperluas cakupan pencarian dan mendapatkan berbagai perspektif. Diskusi bersama setelah mengumpulkan data akan mempermudah dalam merumuskan solusi yang lebih efektif dan menghasilkan program yang lebih baik. Adapun kalau yang jawaban A itu adalah salah karena meskipun diskusi dengan tim penting, opsi ini hanya fokus pada perencanaan cara mencari data, bukan pada pengumpulan dan pemanfaatan data secara aktif. Tanpa kerjasama lebih lanjut dalam mencari data, ini tidak akan cukup efektif. Kalau yang B kurang tepat karena opsi ini terlalu pasif dan mengabaikan potensi untuk lebih berusaha dalam mendapatkan data yang lebih lengkap dan bervariasi. Mengandalkan data yang terbatas bisa mengurangi kualitas perencanaan program. Kalau yang D, ini kurang tepat karena meskipun mencari data adalah langkah yang penting, opsi ini hanya menekankan pada pencarian data individu tanpa melibatkan tim secara langsung dalam pencarian atau diskusi. Pendekatan tim akan lebih efektif daripada hanya bekerja secara individual. Oke, lanjut nomor 13. Anda merupakan perwakilan divisi kerja yang dipilih untuk melakukan rotasi pekerjaan dalam rangka meningkatkan fleksibilitas, keterlibatan, dan retensi karyawan. Saat berada di divisi baru, Anda akan, ini jawabannya D ya, menyapa rekan-rekan kerja yang belum saya kenal sambil mencari informasi sistem kerja di divisi tersebut. Ini karena dalam situasi rotasi pekerjaan penting untuk membangun hubungan dengan rekan-rekan kerja baru dan mengenali sistem kerja yang ada. Dengan menyapa rekan-rekan kerja belum dikenal, Anda bisa mendapatkan informasi secara langsung tentang sistem kerja di divisi tersebut, serta memperkenalkan diri Anda secara sosial yang dapat mempermudah proses adaptasi. Interaksi ini akan membantu Anda lebih cepat memahami dinamika tim dan lingkungan kerja yang baru. Kalau yang A itu kurang tepat karena meskipun penting untuk memahami job desk, opsi ini terlalu pasif dan hanya fokus pada satu sumber informasi yaitu senior. Sumber informasi bisa lebih beragam dan interaksi sosial lebih luas juga sangat penting dalam rotasi pekerjaan. Kalau yang B, ini kurang tepat karena menunggu arahan tanpa inisiatif tidak akan membantu Anda beradaptasi dengan cepat. Proaktif dan terlibat langsung akan lebih efektif dalam memahami pekerjaan dan lingkungan baru. Kalau yang C, ini kurang tepat karena observasi itu penting, tetapi jika hanya mengamati tanpa melibatkan diri secara aktif dalam komunikasi dengan rekan kerja, pemanfaatan Anda akan terbatas. Interaksi aktif dengan rekan kerja akan mempercepat pemahaman Anda. Oke, lanjut nomor 14. Menjelang Hari Raya umat Hindu, teman Anda beragama Hindu berencana untuk mengajukan cuti pada pimpinan
karena sudah lama tidak pulang kampung untuk merayakan hari raya dengan keluarga. Namun pimpinan kerja menolak dengan alasan banyak karyawan yang kebetulan mengajukan cuti pada hari tersebut. Termasuk Anda sendiri, sikap Anda? Ini jawabannya C ya. Memberikan izin cuti Anda karena merayakan hari raya dengan keluarga hanya setahun sekali. Ini adalah sikap saling pengertian dan empati terhadap rekan kerja yang merayakan hari raya yang sangat penting. Hari raya merupakan momen penting yang hanya terjadi sekali setahun dan memberikan cuti Anda kepada rekan yang membutuhkan untuk merayakan dengan keluarga menunjukkan sikap yang peduli dan menghargai kepercayaan serta hubungan baik dengan sesama rekan kerja. Kalau yang A ini kurang tepat karena meminta izin kepada pimpinan berdasarkan alasan agama bisa dilihat sebagai upaya untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas kebutuhan tim. Lebih baik jika Anda mencari solusi yang adil untuk semua pihak, bukan hanya menekankan alasan pribadi. Kalau yang B kurang tepat, karena meskipun bertukar cuti bisa menjadi solusi, opsi ini mungkin menambah kebingungan atau ketegangan jika rekan tersebut merasa tidak nyaman atau terpaksa. Hal ini bisa mengarah pada rasa tidak saling mendukung, terutama jika situasi tidak memungkinkan untuk melakukan pertukaran. Kalau yang D ini kurang tepat, karena meskipun Anda juga memiliki kepentingan untuk cuti, membiarkan situasi tanpa mencari solusi tidak menunjukkan sikap proaktif dalam bekerja sama dan mendukung rekan kerja. Sebagai teman dan rekan kerja, mengambil langkah untuk membantu rekan yang membutuhkan cuti adalah tindakan yang lebih positif. Oke, ini soal nomor 15. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti tes P3K tahun 2024. Oke, terima kasih.